Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas kita ungkapkan pada malam yang penuh barakah ini. Hanya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Selawat dan salam tak terlupakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita memasuki hari yang kedua Ramadan. Rasanya Ramadan 1444 Hijriah baru aja. Sekarang sudah tiba lagi 1445 Hijriah. Berarti Allah masih sayang kepada kita sehingga kita bertemu Ramadan 1445 Hijriah. Kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan yang penuh barakah ini. Oleh sebab itu, mari kita pelihara Ramadan yang Allah berikan kepada kita yang sehat ini, yang bisa beribadah di bulan Ramadan ini. Insya Allah, Allah akan lipat gandakan apa yang kita kerjakan, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Diam pun kita diberikan pahala, tidur pun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidurnya Pak dari subuh sampai sore, itu bukan artinya tidur ibadah kepada Allah, sekedar untuk melelahkan istirahat dalam hidup kita ini. Ya. Nah, oleh sebab itu mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak bisa baca Quran, banyak-banyak zikir kepada Allah, banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kalau kita banyak rezeki, kita bersedekah kepada orang yang sangat memerlukan. Pokoknya tidak ada, Allah pasti akan memberikan keistimewaan di dalam kita beribadah di bulan Ramadan ini. Ya. Makanya kalau kita pandai baca Quran, Bapak dan Ibu, insya Allah hidupnya tenang. Ya. Tapi banyak orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Ya. Insya Allah, bukan saya mendulik kehendak Allah, hatinya gelisah. Tidak ada rasa ketenangan dalam hidup. Ya. Makanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Ya. Kalau kita baca Al-Quran, satu huruf itu 10 pahala Allah berikan kepada kita. Luar biasa. Ya. Kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berapa huruf itu Pak? Anggaplah kita hitung 10 aja, sudah 100 Pak pahala yang Allah berikan kepada kita. Apalagi di bulan Ramadan ini berlipat ganda Allah berikan pahala kepada kita. Kalau betul-betul kita mau manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya sudah 11 tahun pensiunan Pak. Sudah 11 tahun pensiun, menikmati apa yang Allah berikan kepada saya. Saya syukuri nikmat Allah berikan kepada saya. Sudah 11 tahun pensiun Kementerian Agama. Ya.
Jadi alhamdulillah, tapi usia Pak sudah mulai juga senja, sudah 68 tahun Pak usia saya. Ya, alhamdulillah masih bisa aja jalan-jalan. Ya. Tapi sudah mendekati 70 tahun. Ya, 2 tahun lagi. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kita banyak bersabar. Apalagi kita orang yang puasa itu diberikan kesabaran. Segala sesuatu yang kita hadapi itu sabar. Kalau kita sabar, insya Allah nikmat itu. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Ya. Tapi kalau kita keluh kesah, tidak sabar menghadapi hidup itu, banyak musibah yang akan mengeluh kesahkan dalam kehidupan. Tidak ada ketenangan dalam hidup. Oleh sebab itu, marilah kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana hadis Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena Allah ikhlas, karena iman, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ya. Nah, oleh sebab itu mari kita beribadah dengan sebaik-baiknya dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang paling panjang Pak istighfarnya. Tapi kalau mau pendek, astaghfirullahaladzim. Ya. Sebanyak-banyaknya kita istighfar kepada Allah, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lakukan dalam ibadah ini bukan hanya ibadah tarawih saja, ibadah-ibadah lain. Salat qiyamul lail, ya, salat tahajud kita manfaatkan ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya hambamu bertanya tentang diriku, kata Allah, aku dekat dengan kamu. Jadi oleh sebab itu Allah dekat sekali dengan kita. Mari kita berdoa. Ya, banyak berdoa. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak kita berdoa, tapi kenapa tidak dikabulkan oleh Allah doa kita? Karena mungkin banyak permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan. Apalagi dalam rumah tangga, Pak. Sering cekcok dengan istri, itu doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita baik, insya Allah, tetangga kita baik, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita syukuri nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita. Apalagi di bulan Ramadan ini, kalau kita punya rezeki, banyak-banyak sedekah. Ya, insya Allah akan dipanjangkan umur, ya, murah rezeki. Ya, itu saja. Jadi kalau kita memang tidak mendapatkan rezeki, itu bukan salahnya Allah, karena kita melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita tidak kerjakan, tidak kita lakukan, akhirnya membuat kita rezeki kita seret di dalam kehidupan itu. Tapi kalau kita baik, kalau kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita lakukan dengan sebaik-baiknya, insya Allah rezeki itu juga tidak disangka-sangka. Ya. Nah, kalau dibayangkan juga pensiunan Pak sedikit aja rezeki yang diberikan, tapi alhamdulillah mensyukuri nikmat Allah, ya, rezeki yang ada. Tetapi karena kita selalu berdoa kepada Allah, alhamdulillah rezeki pensiunan ada, kemudian rezeki yang diberikan oleh Allah berlebihan. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita mensyukuri nikmat Allah,
insya Allah Allah akan tambah rezeki kita itu. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat itu. Tapi kalau ingkar akan nikmat Allah itu, Allah akan azab yang sangat pedih. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaiknya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia la'allakum tatakun, orang yang menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.